Jaga dengan seksama warisan budaya, karena di dalamnya terdapat banyak hal yang berharga. Desa Wisata Adat Kemiren terletak di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Desa Kemiren berasal dari kata kemiri dan duren, di mana dulu desa ini banyak tumbuh pohon kemiri dan duren. Desa Kemiren dihuni oleh masyarakat suku Osing yang merupakan suku asli Banyuwangi. Sejarahnya, suku Osing ini adalah keturunan rakyat Kerajaan Blambangan yang mengasingkan diri pada zaman Kerajaan Majapahit. Nama Osing diberikan oleh penduduk pendatang yang menetap di daerah itu pada abad ke-19. Desa Kemiren memiliki banyak keunikan, mulai dari adat istiadat, kesenian, kuliner, serta pola hidup masyarakat. Desa Kemiren ditetapkan sebagai desa Osing yang sekaligus dijadikan cagar budaya untuk melestarikan budaya suku Osing. Pola hidup masyarakat di Desa Kemiren masih mempertahankan penggunaan obat-obatan tradisional. Jamu menjadi salah satu alternatif pengobatan. Selain pengobatan medis di Desa Kemiren, penggunaan bawang merah sebagai penurun panas, buah mengkudu untuk meningkatkan nafsu makan, dan kunyit sebagai antibiotik merupakan beberapa contoh jamu yang digunakan sebagai obat di Desa Kemiren. Ya, masih, tapi walaupun nggak seintens seperti dulu, karena sekarang ini sudah ada obat-obatan medis yang ikut berebut pasar juga di situ, yang sebetulnya obat-obatan tradisional tidak akan kalah dengan obat-obatan yang ada di medis atau di apotek-apotek itu. Kebanyakan pengobatan medis sekarang. Tapi bagi orang-orang tertentu, usia-usia tertentu, dia masih lebih suka dengan obat tradisional. Sebagian besar masyarakat Desa Kemiren kini beralih dari obat-obatan tradisional ke obat-obatan medis. Perubahan ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan pola pikir anak muda yang lebih memilih obat-obatan medis karena dianggap lebih efektif berkat kemajuan teknologi. Kadang-kadang juga orang tua itu ke anaknya juga seperti itu, mengarahkan ke sana gitu. Udah gini. Tapi kebanyakan sekarang kan itu kan langsung ke medis kan gitu. Gitu. Tapi ya sebagian orang tua itu ya masih sana, kadangnya juga takut dengan medis, dengan orang tua itu kadang-kadang takut sama suntik gitu loh. Jadi nggak mau dibawa ke medis itu, nggak berani, lebih baik ya pakai pengobatan itu aja tradisional. Iya, jadi gini, jadi kalau untuk kalau di sini kan jare wong Kemiren sarapan itu air mata itu ngalir terus ya kan gitu ya, sampai ada itu sarapan, yaitu digunakan pakai sarap itu di bumbunannya itu gitu. Nah, itu biasanya seperti itu. Di Desa Kemiren masih ada sebagian masyarakat, terutama lansia dan para ibu atau yang akrab dipanggil Maoe, yang menggunakan obat-obatan tradisional. Mereka merasa obat tradisional lebih efektif dan tidak menimbulkan efek samping dalam mengobati berbagai jenis penyakit ringan. Soalnya anaknya Mak Wek 2 udah jadi guru dua-duanya, cucu Mak Wek 3
nggak pernah ke dokter. Nggak pernah ke dokter. Kalau sakit itu kan capek, anak kan digendong sini, gendong situ, kan capek, loro kabeh arane iku dindeni beras kencur. Aduh wis awake panas, iku diurutaken ambi tukang pijet arane, tukang urut. Tukang urute bayi dok duwe anak. Iku arane padusane lare bayi. Lare bayi kadung duwe sarap. Sarap ngerti? Sarap iku saraben iku adong wong meteng wis tuwek, iku marek maghrib kan sing oleh metu. Adong metu, adong nglanggar ta wis. Iku adong nglairaken iku anake saraben. Maksudnya saraben iku biasa iku iki ngatek, matane jangget. Ya. Iku arane saraben. Biasae lare bayi ku kene abang-abang. Merah-merah itu, merah-merah. Biasanya itu di selokan, ada di kalen-kalen itu ada. Di apa itu di samping rumahnya Mak Wet itu banyak. Itu tadi ada. Menurut penuturan Kang Pur, pengetahuan obat-obatan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kemiren didapatkan secara turun-temurun dan disebarluaskan dari mulut ke mulut. Ya, yang jelas dari turun-temurun dan dari kabar-kabar dari orang-orang lain. Yang awalnya orang ini nggak tahu ternyata tumbuhan ini bisa untuk menyembuhkan ini. Ya itu kan kadang-kadang dari ketuk tular tadi itu. Jadi banyak sih kita ini di sekitar kita ini banyak yang tumbuhan itu sebetulnya bisa untuk menyembuhkan ini dan itu, cuma kitanya yang tidak tahu. Salah satu jenis pengobatan tradisional lainnya adalah jamu herbal. Masyarakat Desa Kemiren masih akrab dengan jamu tidak lain karena adanya Yumarni, pedagang jamu gendong yang masih berjualan berkeliling desa hingga saat ini. Dari Yumarni, masyarakat Desa Kemiren mendapat pengetahuan yang lebih luas seputar jamu. Yang bisa bikin ibu beras kencur untuk anak-anak untuk nafsu makan. Kalau kunci soro untuk itu orang perempuan bau keringat. Kalau nafsu makannya anak kecil itu kalau orang jual jamu gini namanya cekok. Temulawak yang direbus itu kan ada kayu secangnya, ditumbuk pakai itu kalau orang Jawa Tengah lumpang itu, kalau orang sini itu lesung, beda-beda deh. Kalau bude jual itu ditumbuk, habis ditumbuk itu airnya mendidih terus lalu disirami. Ya itu ya kunyit asem, temulawak, kunci soro, cabai buyang itu aja yang sering. Kalau beras kencur itu jarang-jarang sekarang. Di saat kebanyakan orang memilih untuk menggunakan pengobatan medis, Yumarni memilih untuk tetap bertahan dan menjadi satu-satunya pedagang jamu di Desa Kemiren. Saya pengen harapannya ke depan, apa yang kita miliki, yang ada dalam lingkungan kita, yang murah meriah, kalau itu memang bermanfaat, kenapa kita harus melupakan itu? Makanya saya mengajak semua pihak, siapapun, mari kita ini peduli, perhatian dengan lingkungan kita. Ya kadang-kadang karena ketidaktahuan kita saja atau kemalasan kita saja, tidak mau cari tahu apa yang kita punya, akhirnya
orang lain yang menguasai.